Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur karena berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sudah menyertai setiap langkah kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 8 ayat 32-36. Tertulis demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Henry Ford, pembuat mesin kendaraan, suatu kali meminta seorang bernama Charlie Steinmetz untuk memasangkan generator di pabriknya. Generator itu berfungsi dengan baik, tapi suatu kali generator itu tidak bisa dihidupkan dan karyawan di bagian perbaikan tidak dapat menemukan masalahnya. Ford kemudian memanggil Charlie Steinmetz dan memintanya untuk membuat generator itu menyala kembali. Setelah beberapa jam mengecek mesin generator itu, Steinmetz menemukan problemnya terletak pada switch yang rusak. Switch itu pun diganti dan generator itu pun berfungsi kembali. Ketika menanyakan ongkos perbaikannya, Ford kaget karena biayanya sangat mahal, $10.000. Steinmetz mengatakan harga switch $10, tapi harga pengetahuan untuk memperbaiki generator adalah $9.990. Ford pun akhirnya membayar Steinmetz sesuai tagihannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan begitu mahal harganya. Dan ada yang lebih mahal lagi, yaitu hikmat. Dalam Amsal 8 ayat yang ke-11 tertulis, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat dalam pasal 8 dari Amsal ini disebut lebih mahal daripada emas, perak, dan permata. Orang yang mendapatkan hikmat adalah orang yang beruntung dan diberkati. Sayangnya saudara, ada banyak orang yang menyia-nyiakan hikmat dan menganggapnya sebagai sampah. Padahal hikmat yang dari Tuhan membawa kepada kehidupan dan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 32-36 ini tertulis beberapa hal yang ditekankan soal hikmat. Yang pertama adalah ada kebahagiaan bagi orang yang memelihara jalan-jalan hikmat dalam hidupnya. Kita seringkali merasa lebih tahu dan ingin merencanakan jalan hidup kita sesuai dengan yang kita mau. Itu sebabnya seringkali banyak orang menyingkirkan hikmat firman Tuhan dan tidak mau mendengarkan nasihat firman-Nya. Padahal kalau kita mau memelihara jalan-jalan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara, carilah hikmat firman Tuhan setiap hari. Berdoalah minta Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan membuat kita mengerti berbagai perkara. Bacalah firman Tuhan, renungkan dan minta hikmat Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kita. Hikmat dunia berbeda dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti segalanya. Yang ketiga, saudara,
orang yang membenci hikmat firman Tuhan merugikan diri sendiri. Banyak orang yang melandaskan diri pada rasionalitasnya, sehingga mereka menolak kebenaran firman Tuhan. Tanpa mereka sadari, kerugian besar akan mereka alami. Bahkan maut dan kebinasaan sedang mereka tuju. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah dalam firman Tuhan. Renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Dari firman Tuhan kita mendapatkan hikmat yang berharga. Dan hikmat firman-Nya menuntun kita untuk berjalan, menjadi cahaya yang menerangi langkah kita, sehingga kita tidak tersesat, tapi selamat sampai ke tujuan dan senantiasa mengalami kebahagiaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang peduli dan mengasihi kami, Tuhan yang berkuasa menuntun jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa percaya dan mengandalkan akan hikmat firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali mengandalkan hikmat dunia, hikmat dari pikiran kami sendiri, rasionalitas dan logika kami, yang membuat kami kemudian mengabaikan hikmat dari firman-Mu dan merasa diri kami lebih hebat. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa menghargai hikmat dari Engkau Tuhan, karena hikmat yang daripadamu lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Dan hikmat firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Meteraikan terus dalam hati kami, dan berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada kami. Bimbing kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, agar Tuhan memberikan pertolongan, kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan, jamah dan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, limpahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu, serta kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.